Ada yang saya sebut kemarahan ilahi. Karena kemarahan itu bukan berdasarkan perasaan kita, tapi kemarahan itu karena ada kesensitifan dari Roh Kudus turun dalam hidup kita, membuat ketika sebuah kebaktian tidak berjalan sesuai dengan yang Roh Kudus mau, sensi. Kok bisa, Sang? Suatu hari saya belajar ilmu ini dari papi saya, waktu itu beliau masih hidup. Ada seorang pendeta besar datang ke gereja, dia lagi khotbah, tengah-tengah khotbah. Dia merasa mic-nya ini suaranya tidak oke. Dan ini mengganggu hadirat Tuhan. Saya tahu pendeta ini, dia di depan, bayangin, ini masih kebaktian, di depan di streaming seluruh dunia. Dia panggil tuh orang sound system, dia panggil sini Am. Dipanggil di atas. Bilang kalau kamu tidak bisa kerja dengan benar, jangan ikut-ikut aku pergi ke luar negeri. Mic ini suaranya jelek, perbaiki. Sudah bayangin, itu saya lihat shock. Saya nggak tahu kayak ngeh atau enggak. Tapi itu kondisi dalam hadirat Tuhan begitu kuat. Papi saya lagi kebaktian bahtera besar 20.000. Saya nari kerup di depan. Dan tarian saya tidak sesuai yang Tuhan mau. Tahu papi saya bilang, kamu yang nari depan, keluar. Maksudnya apa? Saya anaknya. Loh, sedikit ya? Ketika itu saya bilang gini, loh kok marah-marah sih? Lagi dalam hadirat Tuhan kok marah-marah? Tapi saya dijelaskan Pak Bisa. Seringkali ketika kita bisa merasakan yang Tuhan rasakan, ada kesensitifan di dalam hidupmu. Yang ketika sesuatu dalam ibadah tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, kita seringkali harus mau dibenci oleh manusia supaya Tuhan disukakan. Saya tahu level ini berat. Kok tahu? Saya ngalami. Dalam sebuah kebaktian, dalam sebuah pelayanan kemanapun ketika saya rasa ada yang gak pas. Kalau ngomong orangnya sakit hati. Nggak ngomong Tuhannya ngamuk. Ayo. Saudara-saudara, sebenarnya video tadi itu sudah lama tersimpan di galeri saya dan belum sempat saya bikin konten, baru sekarang. Jujur aja itu saya nggak tahu namanya siapa, papinya siapa, saya nggak tahu ini di gereja apa, di gereja di mana saya nggak tahu. Tapi semua itu nggak penting, ya, nggak penting untuk saya. Tapi yang saya tahu yang penting, pengkhotbah ini sedang ngawur. Saudara-saudara, dia mengajarkan bahwa ada yang namanya kemarahan ilahi, yang kemudian membuat pengajaran itu sebagai dasar bahwa bapaknya itu marah-marah kepada dia waktu dia lagi nari. Bahkan dikatakan ada pendeta yang juga sempat datang dari luar negeri marah-marah kepada teknisi audio, ya, sampai mempermalukan seperti itu, ya hanya karena suara mic-nya nggak bagus. Dia juga membenarkan bahwa dirinya bisa marah ketika ada yang dia rasa nggak pas dan dia harus marah karena kalau nggak marah Tuhan yang bakalan marah. Saudara-saudara, mendengar itu saya jadi melihat Tuhan yang galak amat kayak Kim Jong Un. Maksudnya oke, Tuhan bisa marah, tapi Tuhan gak bakalan marah kalau persoalan gangguan pada sound system. Atau tiba-tiba suruh keluar ketika ada penari yang narinya gak bagus. Dan bukan karena kesengajaan dia tentunya dia nari gak bagus. Ya mungkin karena latihannya masih kurang dan dia perlu berlatih lagi. Mungkin besok dia lebih baik, tapi gak perlu dimarah juga kan? Saudara-saudara, Tuhan itu marah ketika satu kota, satu bangsa, satu dunia telah hidup dalam ketidakadilan. Hidup melawan Tuhan. Kita ingat bagaimana kisah Nabi Nuh. Tuhan marah karena semua manusia telah hidup cemar. Kita lihat bagaimana Tuhan marah kepada Niniwe karena mereka itu menindas orang lain. Kita ingat bagaimana Tuhan marah kepada Sodom dan Gomora telah sangat bejat dalam dosa mereka. Dan sekarang Tuhan marah kepada mereka yang gak mau menerima anak tunggalnya yang telah dia korbankan di kayu salib sebagai tebusan. Dan bukan hanya tidak percaya, tapi mereka juga yang menyangkal pengorbanan Kristus. Para pengajar sesat juga sangat jelas di kitab Wahyu, nabi palsu lebih dulu masuk neraka dibanding iblis. Orang-orang yang menyombongkan pelayanannya. Bukankah aku bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, usir setan demi namamu? Tapi mereka tidak mengenal apalagi melakukan kehendak Bapa. Semua itu yang mendatangkan kemarahan Tuhan. Masa Tuhan marah kalau ada sesuatu yang dirasa nggak pas? Kesalahan teknis dalam audio. Saudara-saudara, menurut saya orang siapapun ya yang hanya karena persoalan mic, persoalan ada tarian yang kurang bagus, terus langsung marah-marah, itu bukan kemarahan ilahi, tapi kemarahan orang bodoh, orang darting karena hal sepele, mudah marah. Itu orang yang mudah stroke. Anda juga yang nonton,
Kalau Anda dikit-dikit marah, mudah sekali marah, cepat sekali meluap emosinya, temperamental, perbaiki jiwamu. Darah tinggi itu campuran antara penyakit bawaan dan penyakit rohani. Gak pernah sabar, gak pernah mau belajar sabar. Dikit-dikit marah, langsung cepat meledak. Itu salah, itu dosa, saudara-saudara. Harus rendah hati. Kalau mic bermasalah, ya minta dulu baik-baikan, perbaiki. Jangan ujuk-ujuk langsung marah, itu konyol. Saudara-saudara, jangan mudah percaya dengan apa yang kalian nonton, beredar cuplikannya di TikTok, FB, dan sebagainya. Kalian harus selidiki kembali, renungkan kembali, apakah yang kalian tonton itu ajarannya benar atau tidak, atau malah menggambarkan Tuhan yang salah. Termasuk video-video saya, uji pengajaran saya. Jika memang ada pengajaran saya yang salah, silakan counter lewat komentar ataupun lewat video di media apa saja seperti FB, TikTok, dan sebagainya. Silakan counter. Saya nggak akan lapor polisi. Kalian hina sekalipun, saya nggak akan lapor. Mau fitnah saya bisa luruskan. Kecuali kalian pukul saya secara fisik, baru saya lapor. Sekian video saya, Tuhan memberkati. Shalom.